Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama ba'du. Kali ini kita berjumpa kembali dalam segmen studi Quran. Yang kita akan bahas kali ini adalah Ijazul Quranul Karim. Apa sih Ijazul Quran itu? Ijaz Quran yaitu dari kata ajaza ya, kalau nggak salah, yaitu melemahkan. Maksudnya Al-Quran itu melemahkan yang lain. Nah, melemahkan yang lain untuk menandingi dirinya bahwasanya dia itu adalah mukjizat yang paling kekal dan paling abadi. Nah, Al-Quran itu kan sebenarnya mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, mukjizatnya Al-Quran ini mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para nabi terdahulu. Nah, apa aja sih yang bikin Al-Quran istimewa? Di antaranya adalah yang pertama, kalau Al-Quran ini sifatnya everlasting atau sifatnya abadi. Jadi Al-Quran itu tidak akan ada versi revisi atau versi selanjutnya jilid 2, jilid 3 dan seterusnya. Karena Al-Quran itu the only one, cuma yang dibawa risalahnya oleh Nabi Muhammad. Sehingga Al-Quran ini pun juga dijanjikan oleh Allah akan abadi ila yaumis sa'ah, atau sampai dunia ini berakhir, sampai tidak ada tersisa satupun orang muslim, atau sampai Allah nggak ada orang soleh mungkin ya. Setelah itu terjadilah yaumul qiyamah atau bumi gonjang ganjing yang yang bumi sudah sangat rusak. Bisa jadi. Terus sifatnya kekal, sedangkan kalau kita bandingkan dengan mukjizatnya nabi yang lain, Nabi Musa misalnya, dia mempunyai tongkat dan kita tidak tahu di mana keberadaan tongkatnya beliau sampai hari ini. Artinya tidak kekal, hanya pas dipakai oleh Nabi Musa aja. Nah, untuk menandingi para penyihir-penyihir di zaman Fir'aun. Nah, itu adalah mukjizatnya Nabi Musa. Sedangkan Nabi Muhammad sampai hari ini kita bisa mendapatkannya. Mukjizatnya Nabi Isa misalnya bisa menyembuhkan atau menghidupkan orang mati. Wah, luar biasa. Berarti kan melekat pada dirinya. Kalau beliaunya sudah nggak ada, ya mukjizat itu hilang, tidak bisa diwariskan. Bayangkan bisa menyentuh sembuh, wah luar biasa ini. Kayak Hokage ke-7 ya. Dalam Oke, lanjut kita ke yang kedua, yaitu mampu dimiliki oleh semua orang. Jadi semuanya boleh memiliki Al-Quran, imma huwal muslim aul ghair muslim. Meskipun dia orang non muslim pun juga bisa membeli Al-Quran di toko-toko. Hebatnya ya, hebat sekali Al-Quran ini tidak eksklusif hanya dimiliki Nabi saja, tetapi umatnya pun juga suruh mempelajari mukjizat paling mutakhir di zaman kita ini. Yang ketiga adalah kalau yang namanya mukjizat itu kan satu-satunya. Mukjizat ini kan pemberian Allah nih kepada Nabi Muhammad. Nah, ada sebagian orang yang nggak percaya bahwasannya ini adalah kalam ilahi Robbi, kalamnya Allah, sehingga beberapa di antara mereka itu membuat Quran tandingan atau surat tandingan, dan Allah pun juga memberikan tantangan kepada orang-orang yang tidak percaya terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu dia, Allah itu menantang beberapa Al-Quran menantang, kalau bisa bikin Quran silahkan bikin.
dari golongan manapun. Nah, jadi ditantang oleh Allah itu, ditantang oleh Allah apapun yang misalnya kalau misalnya bisa, silahkan bikin Al-Quran tandingan. Itu ditantang. Kalaupun dari golongan dari golongan insi wal jin, manusia maupun jin, silahkan, tanpa bantuan Nabi Muhammad, tanpa bantuan Allah, tanpa bantuan malaikat, silahkan. Nah, akhirnya ditantang dan belum ada yang bisa, lalu ditantang lagi sama Allah, satu surat aja. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'alal abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jika engkau di surat Al-Baqarah itu ya, fi raibim mimma nazzalna, kalau meragukan dengan apa yang kami turunkan, maka kasih dong satu surat aja. Yang bisa Anda yang bisa menandingi surat yang kami bikin. Dan itulah tantangan dari Allah kepada manusia. Dan beberapa saya nyari-nyari lupa ini. Ini ada beberapa kalangan Quraisy pada zamannya berusaha untuk menandingi Al-Quran. Di antaranya yaitu Musailamatul Kazzab atau nabi palsu, membuat Quran tandingan surat Al-Adiyat. Oke, sponsor lewat kereta. Surat Al-Adiyat, Al-Fil dan Al-Kausar. Saya bacakan mungkin sebagian aja. Surat Al-Fil ya. Al-Fil malfil wa ma adraka malfil lahu dzanbun wabil wa khordum tawil. Ini adalah Quran tandingannya Musailamah Al-Kadzab surat Al-Fil. Terus ada juga Al-Aswad Al-Unsi, tokoh yang mengaku nabi dari Yaman. Ada Tulaihah bin Zunun Al-Asadi, ada Al-Nadar bin Haris, gembongnya Quraisy, ada Abul A'la Al-Ma'ari dan Ibnu Al-Muqaffah. Itu adalah sebagian dari para penanding-penanding Al-Quran atau pembuat Al-Quran versi mereka sendiri. Kita lihat Al-Fil tadi nggak lebih baik lah dari sangat jauh ya. Dia kalau kita baca tadi suratnya sangat mirip dengan Al-Fil. Oleh karena itu suratnya dari Quraisy tadi tidak bisa menyentuh kita dibanding dengan Al-Quran. Oke, ada beberapa aspek sebenarnya yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah aspek bahasa. Jadi aspek bahasa ini mengapa kok bahasa? Karena memang pada waktu itu orang Quraisy sangat jago sekali dalam menulis bait-bait prosa, bait-bait puisi dan lain sebagainya. Oleh karena itu Al-Qur'annya harus menandingi kejagoan mereka dalam bidang tersebut. Oleh karena itu diturunkan Al-Quran dalam bentuk bahasa Arab. Terus di zaman keemasannya itu Al-Quran mampu melebihi tandingan. Bahkan Al-Quran itu juga mampu mempengaruhi adab mereka atau kebudayaan mereka. Jadi kalau misalnya antum belajar itu dalam adab itu, dulu pernah saya belajar al-adabul jahili dan adabul islami. Adab jahili itu pra-Islam, sedangkan adab islami setelah ada Islam. Ada istilah-istilah dalam Islam yang tidak ada dalam
yang tidak ada dalam masyarakat Quraisy pada waktu itu. Oleh karena itu ada istilah adabul islami yang sangat berbeda dengan adabul jahili. Jadi sosial mereka ada istilah-istilah yang terpengaruh dari kebiasaan-kebiasaan yang dibawa oleh umat Islam. Terus dari sisi bacaannya pun sangat indah. Jadi bacaan Al-Quran itu kalau kita dengarkan menyentuh hati. Nah, ini sisi kemujizatan dari Al-Quran. Jadi ketika didengarkan dia bisa menyentuh hati kita, bisa menggerakkan hati kita, atau syifaun. Nah, dia bahkan bisa menjadi obat hati kalau kita lagi galau. Ada yang putus cinta, ada yang belum dapat kiriman mungkin, atau yang kirimannya telat, atau yang orang tuanya lagi bermasalah dengan orang tuanya. Maka membaca Al-Quran itu menjadi syifaun, menjadi obat yang membuat hatinya kembali mendapatkan ketenangan. Mendengarkannya enak, mendapatkan ketenangan hati dan seterusnya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan bacaan kitab samawi lainnya. Kemarin saya lihat YouTube itu ada yang baca Taurat, baca Injil, ada yang baca Quran. Ketika didengarkan, Masya Allah, indah sekali bacaan Al-Quran. Bacanya itu indah. Dari iramanya juga lebih indah. Dari sisi sastranya kita bahas tadi, baik dari nahwu, shorof, balaghah maupun ma'ani, ini sangat indah. Tidak bisa melebihi dari dari sastra buku sastra yang sekarang itu. Beberapa sastrawan juga saya menemui, mereka mengakui bahwasannya Al-Quran itu adalah kitab sastra paling tinggi. Coba qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Ya, sama iramanya belakangnya itu nas semuanya ya. Nah, itu terus dan lain sebagainya. Dan meskipun kalau kita lihat Al-Quran itu ceritanya itu plotnya itu nggak sesuai ya. Ada ayat setelah menerangkan kisah, setelah itu berbicara masalah hukum, berbicara masalah fikih, setelah itu berbicara tentang apa lagi. Jadi satu surat itu unik gitu. Permasalahan sangatnya beragam, ada cerita dan seterusnya lah, banyak. Tetapi ketika dibaca itu enak didengar. Nah, ini luar biasa ya. Kita dibaca tuh enak didengar. Ketika tahu maknanya juga enak. Padahal tidak terperinci. Kayak surat Yusuf itu kan cerita Nabi Yusuf satu surat. Tapi dalam satu surat ceritanya bisa bermacam-macam dan berbicara masalah macam-macam. Nah, kalaupun itu luar biasa ya. Kalau sisi sastranya tadi ada yang sesuai, yaitu kitabnya Tafsir Ibnu Asyur, itu luar biasa balaghahnya. Salah satu kitab tafsir yang favorit dari sisi bahasa, dari sisi balaghahnya akan menemukan makna-makna yang luar biasa. Terus yang kedua adalah dari sisi aspek goib atau sejarah. Kalau kita lihat nih kitab Al-Quran itu sepertiganya itu berbicara tentang cerita-cerita umat masa lampau. Buat apa? Buat permisalan agar nggak jatuh ke lubang yang sama. Kenapa? Karena Allah itu kan yang menciptakan sesuatu. Min Adam ilal an. Dari Nabi Adam sampai sekarang, proses penciptaannya dan lain sebagainya, beliau bercerita kejadian-kejadian yang di bumi bahkan sebelum saat proses bikinnya Nabi Adam itu juga beliau ceritakan. Sampai turun ke bumi, bagaimana pembangunan Ka'bah dan lain sebagainya. Itu adalah
Allah yang menciptakan dan diceritakan kembali dalam Al-Quran. Makanya logis sekali bahwasannya Allah Maha Tahu, menceritakan, harus percaya karena beliau yang menciptakan. Allah itu Tuhan yang menciptakan semuanya, sehingga apa yang di dalam Al-Quran itu pun juga harus dipercaya, apalagi dari sisi sejarah ya. Dan itu pun contohnya aja yang terungkap dalam Al-Quran itu cerita Nabi Fir'aun, Raja Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun itu sampai hari ini monumennya, kuburannya yang setinggi, entahlah setinggi berapa feet itu, berapa lantai ya. Karena ketika saya di sana tidak boleh naik ya. Satu batunya aja sedada ini, satu batu balok itu yang besarnya itu satu tingkat itu satu dada gini tuh. Kita nggak boleh naik dan ada yang menjaga di sana. Sampai hari ini dan banyak sekali mumi-mumi dia selain muminya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu sebenarnya gelar raja kayak Sri Hamengkubuwono gitu ya kalau di kita, atau Pakubuwono keberapa gitu. Di sana tuh banyak nama-namanya, ada Ramses, ada apalagi Tutankhamun, ada lagi Cleopatra itu yang perempuan, ada Nefertiti, dan masih banyak sekali nama-nama rajanya. Tapi gelarnya adalah Fir'aun. Nah, raja yang Fir'aun ini yang dimaksud itu yang abadi sampai hari ini, yang bahkan diarak. Jadi orang kafir, orang yang non muslim, raja yang begitu angkuh sampai hari ini diabadikan, tetapi bisa menghidupi orang. Luar biasa ini. Orang yang menjaga museumnya dapat gaji gara-gara dia pengen lihat Fir'aun ini. Orang yang jualan di sekitar situ dapat gaji, dapat bikin cenderamata gambar Fir'aun bisa dijual, bisa. Luar biasa nih. Inilah baiknya Allah ini, bisa menghidupi orang muslim dari orang kafir yang meninggal. Nah, Fir'aun ini diabadikan dan mumi itu menjadi mumi itu abadi ya. Dan ternyata masih banyak mumi-mumi lainnya yang ada di bawah tanah, ataupun ada juga kuil-kuil yang masih terpendam di bumi Kinanah atau di bumi Mesir. Nah, itu ternyata masih banyak di bawah itu mumi-mumi yang perlu digali lagi, bukan perlu ya, yang masih bisa digali lagi untuk mengungkapkan betapa besarnya kerajaan Fir'aun zaman dulu. Betapa Al-Quran itu benar-benar menceritakan dan ada nyata sampai hari ini. Nah, itu adalah dari aspek cerita yang masa lalu atau dari aspek sejarah ya. Ada lagi yang meneliti dari jazul ilmi atau dari sisi keilmuan. Jazul ilmi ini atau tafsir ilmi ini genre baru tentang penafsiran Al-Quran melalui kacamata ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan kan sangat pesat, abad 20-21 ini sangat pesat sekali di barat, dan beberapa hal sesuai atau cocok dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Oleh karena itu ada yang bergenre, ternyata ini mampu membuktikan bahwasannya Al-Quran itu benar dari sisi keilmuan. Nah, jadi kemujizatan ilmiah ini karena zamannya Nabi itu belum bisa diungkapkan, ataupun keterbatasan alat dan ilmu pengetahuan di zaman itu. Dan di zaman sekarang yang penuh keterbukaan, penuh juga dengan keilmuan dan penelitian dan lain sebagainya dan seterusnya, maka ada beberapa ayat yang sesuai dengan
ijazul ilmi atau ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Al-Quran. Coba kita cari dulu tafsir yang nggak ada di sini. Di antaranya adalah, karena saya nggak hafal ayatnya ya, mujizatan tentang tentang perkawinan antara dua tumbuhan. Nah, kalau tuh satu tumbuhan itu yang laki-laki dan betinanya satu pohon, maka dia bisa kawin. Tapi kalau misalnya yang satu hanya betina tok dan yang satu hanya jantan saja, maka dia tidak bisa membuahkan bunga ataupun membuahkan buah kan. Nah, oleh karena itu di Al-Quran diceritakan bahwasannya yang membantu itu adalah angin. Nah, luar biasa, angin bisa membantu dibuahi, dan juga serangga pun juga ikut membantu ketika mengambil yang manis-manis itu, atau lebah mengambil yang manis-manis, atau serangga itu lalu mencelok ke bunga lainnya sehingga terjadi perkawinan. Nah, itu Al-Quran sudah menjelaskan, tapi baru akhir-akhir ini ilmu biologi mampu mengungkap hal tersebut. Nah, itu salah satunya. Lalu ada juga yang terakhir, aspek dari tasyri' atau syariat. Banyak sekali ayat-ayat tentang syariat Islam, kewajiban untuk kewajiban untuk berbuat, kewajiban untuk melaksanakan syariat. Wa aminu mastata'tum wa aminu haqqa tuqati, dan berimanlah sebenar-benarnya iman. Itu adalah iman dalam artian tauhid ya. Wa aminu mastata'tum ini berimanlah sesuai yang kamu bisa. Itu tafsirannya ternyata iman dalam hal melaksanakan ibadah. Jadi ada ibadah yang wajib yang harus dipatuhi, nggak bisa ditawar. Ada juga ibadah yang sunnah. Mastata'tum ini dalam mungkin wajib, mungkin sunnah juga, karena koridornya, konteksnya ini bisa berbeda-beda. Kalau misalnya kita bisa melaksanakan hal wajib, sholat fardu di negara kita yang bebas beribadah, nggak masalah. Tapi berbeda ceritanya kalau di negeri komunis atau di negeri yang kafir, yang non muslimnya yang parah pemerintahannya, Islamofobia, diancam dan lain sebagainya. Bahkan ada yang di satu negara itu pekerjanya muslim tapi nggak bisa sholat, kalau sholat diancam dan lain sebagainya. Itu pun juga ada. Oleh karena itu mastata'tum itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin dalam melaksanakan hal wajib, dan sebisa mungkin kalau misalnya sunnah bisa dilaksanakan. Nah, ini konteksnya, nih konteks fikih dan juga kontekstual. Terus dan tentu saja hubungan syariat ini adalah tujuan utama diturunkannya Al-Quran, sehingga Al-Quran syariat yang diturunkan, akidah dan syariat Islamiyah itu mengatur kehidupan orang-orang muslim. Nah, mengatur kehidupan muslim ini sungguh luar biasa, dari yang mengatur masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial dan budaya pun juga diatur dalam Al-Quran, yang sumbernya Al-Quran mungkin diterjemahkan lagi menjadi hukum-hukum fikih. Nah, dalam ekonomi pun di situ juga diatur dalam Al-Quran, jangan diperbolehkan
jual beli wa harrama riba, tapi dilarang untuk berriba, memakan harta riba. Itu tidak bolehkan dalam prinsipnya ekonomi. Prinsip politik pun juga ada di situ. Kalau misalnya ada 3 orang, maka angkatlah salah satu orangnya itu menjadi pemimpin, juga ada. Ada juga asyura bainakum, juga ada. Terus ada juga yang mengatur hubungan sesama muslim dan juga non muslim. Bagaimana kita bersikap dalam bermasyarakat, bersosial, bagaimana hakul jar alal jar, bertetangga antara muslim dengan non muslim, dan lain sebagainya. Belum tentu saja juga dalam hal sosial budaya itu sangat mengakomodasi dari kudroh seseorang, atau sesuai dengan kudroh itu apa ya, sesuai dengan manusia hidup yang seharusnya. Nah, itu Al-Quran. Itu Al-Quran sudah, kalau kita berpikir ribet banget sih, banyak kali aturannya di fikih itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus seperti ini, harus seperti itu. Itu sebenarnya kalau kita menjalaninya betul-betul sesuai, itu insya Allah hidup kita tenang, hidup kita lurus, tidak terjadi kekacauan oleh kesombongan, keserakahan, dan lain sebagainya. Di antaranya juga ada bagi seorang ustadz atau seorang kiai misalnya, boleh menikah, boleh juga lebih dari satu, boleh disuruh mempunyai, seorang muslim juga dianjurkan untuk memiliki anak, memiliki keturunan dalam rangka berdakwah, menyampaikan risalah, karena setiap orang itu wajib menyampaikan ya, bukan wajib mengislamkan, tetapi wajib menyampaikan risalatul Islam, walau ayat, meskipun hanya 1 ayat saja, kita sampaikan yang kita ketahui terhadap orang muslim maupun non muslim. Oleh karena itu memperbanyak keturunan itu juga memperbanyak Islam atau muslim itu sendiri. Nah, berbeda dengan ceritanya pemuka agama lain yang memandang menikah itu adalah suatu hambatan, atau menikah itu haram lah kalau dalam istilah kita itu, kalau menjadi pemuka agama dalam satu agama tertentu. Nah, ini kan akhirnya ada yang kasus curi-curi pandang, curi-curi kesempatan, karena memang sudah tidak tertahankan lagi, tersalurkan lagi kebutuhan biologisnya. Nah, tapi dalam Islam diperbolehkan. Seorang ustadz boleh, tapi di pemuka agama lain belum tentu boleh. Oke, jadi adalah itu yang terakhir adalah ijazut tasyri'. Yang dimaksud ijazut tasyri', mohon maaf ada F16 lewat. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali di kesempatan lain. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah ini. Kalau bermanfaat boleh dibagikan ke yang lain.